Anatomi tubuh manusia tersusun atas sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Sistem organ merupakan bagian yang menyusun tubuh manusia. Sistem ini terdiri atas berbagai jenis organ yang memiliki struktur dan fungsi yang khusus. Kita cari dulu bagian rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang dimulai dari ujung kolong sigmoid hingga saluran anus. Rektum berfungsi sebagai transportasi atau tempat penyimpanan sementara dalam proses buang air besar dan penyerapan air, serta elektrolit dari gastrointestinal. Panjang rektum pada orang dewasa yaitu 15-20 cm dengan luas permukaan sekitar 200-400 cm persegi. Rektum memiliki volume cairan rata-rata 1-3 ml. Untuk pH-nya, yaitu pH netral 7-8 dan suhu sekitar 37 derajat Celcius. Rektum tidak memiliki villi atau mikrobili pada permukaan luminal. Hal ini menyebabkan proses absorpsi pada rektum relatif lebih kecil dibandingkan dengan usus halus. Anatomi rektum dan saluran anal terdiri dari sigmoid kolon, katup rektal superior, katup rektal inferior, kemudian ada rectosigmoid junction, katup rektal tengah, ada rektal ampula, kemudian ada anorektal junction, eksternal anal sphincter, dentate line, katup anal, kemudian ada otot levator ani, sinus anal, internal anal sphincter, dan anal column. Bentuk sediaan rektum tidak hanya supositoria, melainkan bermacam-macam. Seperti sediaan cair, contohnya roasa rektal dan stesolit rektal, sediaan padat seperti dulcolax dan superoid, kemudian ada rektal aerosol seperti proctophoam. Absorpsi obat dari epitarektum melibatkan dua jalur transport, yaitu jalur transselular dan paraseluler. Transport paraseluler lebih disukai molekul hidrofilik, molekul terionisasi, dan senyawa dengan berat molekul tinggi. Oleh karena itu, jalur transseluler memiliki mekanisme utama absorpsi obat di rektum. Agar absorpsi dapat terjadi, obat-obatan harus dikeluarkan terlebih dahulu dari tutup sediaannya, kemudian dilarutkan ke dalam cairan bervolume rendah sebelum melewati lapisan mukus dan epitel. Organ penyerapan di rektum dapat terjadi dengan 3 cara, yaitu yang pertama, lewat pembuluh darah secara langsung, yaitu melewati inferior dan vena intermediar yang berperan dan membawa zat aktif melalui vena iliaca ke vena cava inferior. Yang kedua, lewat pembuluh getah bening, melalui saluran toraks yang mencapai vena subclavula sinistra. Yang ketiga, lewat pembuluh darah secara tidak langsung melalui hati. Berhubung vena-vena bawah dan tengah dari rektum tidak tersambung pada sistem porta, dan obat tidak melalui hati pada peredaran darah pertama, sehingga tidak mengalami perombakan FPA, atau First Pass Effect. Obat yang diabsorpsi melalui rektal beredar dalam darah tidak melalui hati dulu, sehingga tidak mengalami detoksikasi atau biotransformasi yang mengakibatkan obat terindah dari tidak aktif. Setelah mengetahui jalur absorpsi di dalam rektum, kemudian organ penyerapan di dalam rektum, saudara-saudara sekalian pasti bertanya-tanya, bagaimana sih mekanisme obat yang diberikan melalui rektum? Kita ambil contoh suppositoria, di mana suppositoria bekerja secara lokal di rektum bagian bawah. Sebelum mengetahui mekanismenya, ada baiknya kita mengetahui bagaimana sih pelepasan suppo di dalam rektal. Nah, saat suppo itu masuk, dia akan mengalami peleburan. Kemudian, zat aktif akan dipindahkan ke cairan rektum dan dilarutkan. Nah, zat aktif tersebut akan menembus membran rektal bersama dengan darah. Mekanismenya sendiri yaitu obat dimasukkan ke dalam rektum, kemudian obat akan meleleh. Setelah itu, obat akan melepaskan zat aktifnya. Zat tersebut akan terserap ke pembuluh darah menuju dalam vena cava inferior. Zat yang terserap tidak melewati hati, kemudian memberikan efek dan diekskresi bersama dengan feses.
Berhubung vena-vena bawah dan tengah dari rektum tidak tersambung pada sistem portal 1, jadi obat tidak melalui hati pada peredaran darah pertama, sehingga tidak mengalami perombakan FPA. Sedangkan jika obat bekerja di rektum bagian atas, obat dimasukkan ke dalam rektum, kemudian obat meleleh, obat akan melepaskan zat aktif dan terserap ke pembuluh darah menuju dalam vena hemoroidalis superior, di mana vena ini menuju ke hati. Karena itulah, hanya 50% dari dosis rektal yang bisa menghindari hati. Oleh sebab itu, bioavailabilitas suppositoria kurang dari 100%.